Pernah nggak kalian ngerasa gagal setelah scrolling sosmed, reunian, atau ketika ketemu orang yang lebih muda daripada kalian, tapi pencapaiannya udah lebih tinggi? Jadi kayak mereka tuh udah punya semua yang lo pengen, entah mungkin kesuksesan, uang, atau mungkin juga popularitas. Mereka juga tinggal di rumah yang kalian udah mimpi-mimpiin, bawa mobil yang kalian senengin juga. Sebagian dari kita cuma bisa ngomongin kesuksesan mereka, entah itu konteksnya positif atau negatif. Dan sebagian lagi ada yang termotivasi buat kerja lebih keras lagi, supaya minimal pencapaiannya tuh sama kayak mereka, orang yang kita jadiin sosok atau contoh sukses. Tapi setelah beberapa saat, hasilnya nggak muncul-muncul. Jadi mungkin kita ngerasa ada hasilnya, tapi nggak signifikan kalau dibandingin sama contoh sukses yang tadi. Di sini mungkin kita ngerasa kalau kita tuh udah gagal. Dalam artian, gue udah kerja keras, tapi hasilnya kok kurang maksimal. Gue mau kasih tahu ke kalian, kalau ada hal yang seringkali orang nggak tahu, istilah yang namanya ilusi gunung es, yaitu apa yang kita lihat itu cuma bagian permukaannya doang, bagian atasnya doang, yang mana ini selalu kelihatan bagus. Jadi kebanyakan kita selalu melihat hasil akhirnya aja, tanpa tahu gimana perjuangan mereka, kerja keras mereka, apa sih yang udah mereka korbanin buat sampai ke tahap itu. Nah, di video ini gue bakal jelasin alasan kenapa kegagalan itu bisa jadi satu hal yang baik. Karena menurut gue, gak ada satupun orang di dunia ini yang ditakdirkan buat gagal. Mereka yang dicap gagal atau yang ngerasa dirinya gagal, itu cuma belum ketemu formulanya aja. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan gue. Kegagalan. Apa sih definisinya? Sebenarnya secara umum, ini konteksnya cukup luas, tapi bisa gue sederhanakan sebagai gak berhasil. Ya, sesimpel itu. Gue kasih contohnya. Kalian punya target, di umur 30 itu udah punya rumah sendiri. Tapi tanpa terasa kalian udah ngelewatin umur 31, 32. Itu pun masih belum tercapai. Atau ketika kalian buka bisnis, itu nggak berjalan lancar. Omsetnya kecil banget, nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Jack Ma. Buat yang nggak kenal, ini adalah sosok pendiri Alibaba Group. Ya, salah satu perusahaan marketplace yang terbesar di China. Jack Ma ini pernah 30 kali ditolak buat ngelamar kerja. Kalian bisa bayangin nggak? 30 kali. Itu depresinya kayak apa? Dan akhirnya, dia cuma bisa keterima sebagai tenaga pengajar berpenghasilan rendah. Yang mana ini nggak sesuai sama ekspektasinya dia. Tapi belum berhenti sampai di situ. Akhirnya, di tahun 94, Jack Ma ini mencoba peruntungan di dunia internet. Ya, dia mulai Alibabanya itu. Tapi, gak ada satupun orang yang percaya sama dia. Untuk modal usaha dia, Jack Ma ini coba untuk pinjam ke bank dan nyari investor 30-40. Dan hasilnya, nihil. Semua nolak untuk modelin usahanya dia. Kalian bisa bayangin, lamar kerja puluhan kali ditolak, nyari modal juga ditolak. Tapi sekarang kalian bisa lihat, sosok Jack Ma atau Alibaba ini bisa sebesar sekarang. Dan kita nggak pernah nyangka kalau ternyata dia pernah segagal itu. Pesan yang bisa kita ambil itu, perjalanan karirnya sampai dia bisa segede dan sesukses sekarang ini, itu nggak cuma sebentar. Perlu waktu, proses, dan jam terbang. Di sini gue mau bilang, kalau kuantitas jam terbang itu bakalan ngehasilin sesuatu yang namanya kualitas. Di sini kita perlu pahamin dulu, kenapa gue bilang gagal itu bisa jadi hal yang baik. Karena seringkali ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif sama orang-orang. Ya sebenarnya dampaknya emang buruk, karena siapa sih yang mau gagal? Tapi kalau kita puter mindsetnya, gagal itu juga sumber buat kita belajar. Ya kita udah tahu kan, banyak quote-quote motivasinya. Kegagalan kunci kesuksesan atau yang lain-lain. Kalian bisa tambahin di kolom komen ya. Tapi di sini gue nggak akan bahas motivasi, karena biasanya motivasi itu cuma mendorong kita di awal doang, yang mana dorongan itu nggak bertahan lama. Nah, ini dia 3 alasan kenapa gagal itu hal yang baik. Yang pertama,
ngasih kita pembelajaran, pengalaman. Gagal ngebantu kita buat refleksi, identifikasi. Apa sih yang salah? Yang kedua, dan ini yang paling penting, mental. Bisa dibilang, kegagalan itu juga semacam ujian mental. Karena setelah ngalamin kegagalan, ada efek psikologis yang kita hadapin. Dan itu benar-benar gak gampang. Frustasi, kecewa, rasa takut buat coba lagi, itu semua kita rasain. So, buat orang yang dengan gampangnya ngomong, gagal tuh tinggal coba lagi. Alah, mental lu lemah. Bro, semua orang ngadepin kegagalan itu dengan situasi yang berbeda-beda. Apalagi kalau kondisinya itu lagi nggak bersahabat, kayak punya tanggungan ekonomi dan lain-lain. Jadi wajar banget buat kalian kalau ngerasa gagal itu nangis sekeceng-kencengnya atau ngerasa marah. Tapi habis itu kalian mesti balik dengan pendirian yang lebih kuat. Dan gue yakin setelah kalian ngelewatin fase ini, keberhasilan itu tinggal selangkah lagi. Dan kita masuk ke poin yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Setelah ngelewatin fase 2 tadi, pembelajaran udah dapet, mental udah kebentuk, jadi kedua hal itu bakal ngedorong dan ngebukain jalan pikir kita buat jadi out of the box. Jadi kreativitas dan inovasi itu otomatis bisa muncul dengan sendirinya. Dan inilah yang bisa jadi nilai jual kita, value kita, yang ngebedain sama orang lainnya. Jadi kalian harus fokus sama apa yang kalian bisa, jangan cuma ngelihat apa yang orang lain bisa. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gue Marcius Yapari. Sampai ketemu di video selanjutnya.